الفاتحة. Far'un sujud tilawati utawi sujud tilawah, yaitu sujud karena ada bacaan Quran yang disunnahkan untuk bersujud. Setidaknya ada 14 tempat. Iku sunnatun, sunnah. Kapan sunnah iku mang inda qiraati ayatiha, ing dalem nalikane maca piro-piro ayat tilawah. Au sama'iha utawa ngrungokaken qiraati ayatiha. Wala yasjudulan ora kena sujud sapa wong fi sholati ing dalem salat illa li qiraati nafsihi, kecuali krana bacaan awak dhewene wong. Au qiraati imamihi, utawa bacaan imame wong. Ngono iku mang in sajada lamun sujud sapa imamihi, wa fi khariji sholati, lan iku ing dalem jabane salat, la buddha utawi mesti apa minan niyati saking niat, wa takbiratil ihrami lan takbiratul ihram, wassalami lan salam. Niat takbiratul ihram lan salam iku mau ma'a syuruti sholati, sartane netepi piro-piro syarate salat. Jadi sujud itu macam-macam. Sujud tilawah itu sujud karena tilawah. Ada sujud syukur, sujud karena tujuan syukur. Nah, sujud tilawah itu kapan disunatkan? Ketika kita membaca, kita sebagai pembaca, wa kharrara qi'aw wa anab, sujud. Ya, ada 14 tempat. Kita membaca itu sunnah. Ya, kalau tidak sempat sujud ya baca apa? Baca apa?
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi yang bagus sujud. Au samaiha, atau kita mendengarkan bacaan Quran. Jadi di masjid ada orang baca Quran, dengar, wa kharra raki'aw wa anab, langsung Allahu akbar, sujud tilawah. Baik bacaan kita sendiri atau ketika kita mendengar bacaan-bacaan yang memang disunnahkan, sujud. Wala yasjudu fi sholati illa li qiraati nafsihi au qiraati imamihi in sajada. Kalau di dalam sholat ini sujud tilawah itu bisa dilakukan di dalam sholat atau ketika di luar sholat, ketika dalam keadaan tidak sholat ya. Nah, tidak boleh sujud kecuali karena bacaannya dirinya sendiri. Misalnya sampean sholat sunnah ya, kemudian ya, baca surat sajadah itu atau surat yang lain ya, maka kita boleh karena bacaan kita. Apa itu dalam surat sajadah itu? Kharru sujadau ya. Kalau dalam surat sajadah itu apa? Bunyi ayatnya apa? Ada yang hafal? Ya, itu misalnya tadi surat Dawud tadi. Fadhanna anna Dawudu fadhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'aw wa anab. Misalnya itu. Kita baca ayat itu, maka kita sujud. Au qiraati imamihi, atau imamnya baca ayat itu. Tapi insajada, kalau imamnya sujud. Enggak boleh Anda, wah ini bacaan yang sunnah sujud, wah saya tak sujud, imamnya enggak sujud. Ya. Karena apa? Wa innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Karena imam itu dijadikan itu supaya diikuti ya, meskipun Anda belani sunnah, tapi wajib kita itu mengikuti imam jungkel sampai ya jungkel. Imam misalnya lupa, ya Anda ya harus ikut lupa meskipun sudah diingatkan. Wah nggak bisa, imam ini salah ini, sampai tetap tahiyat awal, imamnya sudah berdiri ya seneng tahiyat awal dewek baiklah, imamnya salah gitu, tidak bisa itu. Meskipun Anda benar, imamnya salah, kelalen, tetap kita ikut imam. Itu dalam sholat itu seperti itu. Makanya meskipun pemerintah orang bener sampai jadi warga negara, ya tetap kudu ngakui, nggak boleh bikin negara sendiri. Wah sih, wah bodoh men ya, bupati ini wes. Saya nggak ikut. Nah, kalau nggak ikut jangan di sini. Sana hidup di pulau terpencil sana. Ya, meskipun imamnya salah. Ya, itu dalam sholat itu begitu. Karena imam itu jadi panutan. Salah gak salah itu resiko yang harus ditanggung imam. Makanya jadi imam itu penuh risiko. Tapi aneh jadi imam itu jadi rebutan ya. Padahal dalam kitab Azkar itu disebutkan afdol mana jadi imam sama muadzin. Afdol mana?
jadi muadzin. Ya, ada hadis yang menyatakan bahwa yang ya memang ada imamun adilun ya. Besok itu dari kiamat yang paling tinggi ininya atwaluhum unuqan. Siapa? Muadzinun, orang yang tukang azan. Luar biasa. Jadi tukang azan itu luar biasa. Tapi di kampung-kampung, di masyarakat, jabatan prestis itu jadi imam. Jadi muadzin itu ya sing enggak bagus-bagus. Padahal imam muadzin itu menentukan. Apalagi hari Ramadan taraweh. Balapan muadzin. Ya, kalau belum waktu masuk kok azan, resikonya siapa? Muadzin. Dan imam itu tidak akan sholat kalau tidak ada azan. Itu muadzin. Sampai-sampai saking afdolnya azan, itu beberapa ulama itu milih jadi muadzin daripada imam. Saya kasih tahu, Syekh Ahmad Balqaid itu gurunya Imam Sya'rawi. Gurunya Imam Sya'rawi. Imam Sya'rawi itu mufassir terkenal Azhar. Itu kalau ngajar di Azhar itu baca Quran ya. Tafsirnya jalan sendiri karena ilmu laduni. Itu siapa? Imam Sya'rawi. Imam Sya'rawi ini gurunya yang dipuji diantaranya adalah Ahmad Balqaid. Ini orang Aljazair kalau nggak salah. Bercahaya wajahnya, wali besar, muridnya hebat, ilmu laduni ya, gurunya hebat. Beliau dalam majlis yang besar ya, itu sambil jalan-jalan, padahal dia itu ulama besar. Ketika datang waktu azan, apa dia nyuruh azan? Enggak, azan sendiri nih, padahal ulama besar. Jadi ketika azan waktu sholat masuk, dia azan sendiri, Allahu Akbar, Allah, di kerumunan orang yang banyak sekali, dan semua itu murid-muridnya dia. Nah kalau saya kan inti azan inti komat, ini enggak. Syekh Ahmad Balqaid ini azan sendiri, Allah ya, di tengah-tengah ini. Jadi dia senengannya kalau acara sholawatan atau burdah atau apa, dia itu seneng keliling. Syekh Al-Balqaid ini, Syekh Ahmad Al-Balqaid, Syekh Ahmad Balqaid ini keliling. Begitu datang azan di tengah-tengah nemuin panggon guys, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah ya sesuai dengan tuntunan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini wali besar. Itu kalau nggak tahu hakikatnya azan, nggak mungkin dia azan. Ya lah. Loh, makanya jabatan muadzin itu kalau di sini nggak ada harganya ya. Kalau jadi imam sebalapan jadi imam, nung imam kayak. Seakan-akan muadzin itu tidak ada harganya. Padahal muadzin itu atwalun nasi yaumal qiyamati unuqan, yang paling panjang nanti sampai norak katon kelelep ya, karena sampai tinggi. Apalagi Nabi pernah mengatakan besok hari kiamat itu orang itu berkeringat, keringatnya ini mengubur dirinya sendiri. Semakin banyak dosanya semakin berkeringat, sampai Nabi mengatakan ada seseorang itu sampai di sini keringatnya itu mengubur dirinya itu sampai di leher. Jadi seorang bisa
ning kiamat tuh di mahsyar itu ora bisa ambekan. Ada lek sampean tukang azan bukan ya, oleh syafaati azan, azan datang, ini amalmu ini, saya bantu anda, jadi lehernya sampai dhuwur. Jadi orang kelelep maneng, was tenang, lehernya, tapi masih bisa bernafas lah. Ya. Nah itu ya, jadi azan itu luar biasa. Oke, jadi kalau di dalam sholat itu kita boleh sholat, meskipun ada yang kurang baik untuk sujud tilawah di dalam sholat, tapi baik di luar sholat, seperti surat apa? Wasjud waqtarib. Surat apa itu? Iqra. Ya. Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Kalau nggak salah itu jujur sama itu. Ya. Surat apa? Ya. Al-Alaq ya. Ya, wasjud waqtarib. Lah itu kalau sujud tilawah kembali lagi terus ruku itu kurang bagus. Makanya beberapa ulama tidak mensunnahkan ketika wasjud waqtarib itu sujud tilawah dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat tetap disunnahkan. Ya. Karena ya wagu ya, habis sujud berdiri langsung ruku. Tapi kalau habis baca ayat kemudian sujud tilawah langsung berdiri lagi meneruskan bacaan itu bagus. Kenapa? Oh berarti orang sudah nggak usah ditanya, oh sujud tilawah ya. Dan ini saya pernah ini ya ngimami baca surat sajadah. Ini terjadi di Al-Hikmah ini. Saya itu coba surat sajadah. Wah ini saya coba ini, ngetes ya. Namanya benar-benar dzikru biya kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Saya langsung sujud tilawah. Kata makmum saya, subhanallah, subhanallah. Kok langsung sujud gitu. Aduh payah. Tapi kok subhanallah terus sujud, akhirnya malu sujud. Mbok sujud apa? Ya wis melu bae imam sujud ya melu sujud ngono wae, ora usah subhanallah. Ya. Terkejut lagi setelah sujud langsung berdiri lagi. Iki mang sujud apa iki? Kata diri lagi sah apa ora salatku, sah ora sah. Sah ora sah jare imame ya. Ya begitu. Nah itu jadi sujud tilawah dalam sholat itu karena ia sendiri membaca atau imam membaca dan sujud. Meskipun baca tadi kok imam nggak sujud, ya nggak usah ikut sujud. Alasannya kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam, seseorang dijadikan imam liyutamma supaya dijadikan panutan. Wa fi kharijis sholati la budda min niyah. Tapi kalau sujudnya itu di luar, sujud tilawah di luar sholat, ada persyaratan. Syaratnya satu nih ya. Nomor 2 harus ada takbiratul ihram. Nomor 3 harus ada salam. Nomor 4 harus memenuhi syarat-syarat sholat. Apa itu syarat sholat? Punya wudu, bajunya suci, tempatnya juga suci, menghadap kiblat. Itu syarat-syarat sholat. Jadi sampai misalnya saya lagi enak-enak begini, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
langsung. Kalau duduk ya berdiri menghadap kiblat, Allahu Akbar, niat sujud tilawah. Karena kalau tidak diniati ya nggak apa-apa sujud, tapi nggak dapat pahalanya sujud tilawah. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Semua diniati. Sujud itu macam-macam. Ente ku sujud syukur, apa sujud tilawah, apa sujud taubat, apa sujud apa. Maka yang membedakan apa? Niat. Catatan itu ben katon, ingin sujud niat. Karena apa? Fungsinya niat diantaranya adalah apa? Litamyiz bainal adah wal ibadah, atau litamyiz min maratibil ibadah. Dua fungsinya niat, membedakan ini ada apa, ini ibadah. Sampai sikat gigi ada apa enggak, kebiasaan apa enggak? Biasa sikat gigi ya. Tapi ketika sikat gigi nawaitus siwak, malaikat nyatet 1 poin hijau, centang hijau, berarti oleh paha. Ya, yang bedakan apa? Niat. Yang kedua, litamyiz min maratibil ibadah, membedakan ini sunnah, sama-sama 2 rakaat, ini sholat sunnah qoblal fajri, apa ini sunnatul fajr, apa ini sholatul fajr, sholat subuh apa qobliyah subuh. Apa yang membedakan? Niat. Jadi harus menghadap kiblat, harus misalnya bajunya kena tai ya, kok masih teles, masih basah, tainya masih basah, ya ora ulis sujud tilawah, meskipun itu sujud tilawah, tapi atau tempatnya kotor najis ya cari tempat yang bersih. Jadi kalau di luar sholat harus memenuhi syarat 4. 1 harus ada niat, nomor 2 takbiratul ihram, nomor 3 harus habis sujud duduk assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Itu caranya. Ada orang itu sujud, tapi sujud baca Quran lagi, nggak salam, ya tidak memenuhi syarat. Ya kalau dapat pahala ya dikurangi lah pahala ya, karena tidak sempurna. Ya ada orang begitu ya. Nah, itu sujud tilawah. Wa sujudu syukri, lan utawi sujud syukur. Kalau tadi sujud tilawah, kalau ini sujud tujuannya syukur. Iku sunnatun sunnah inda husuli ni'matin, ing dalem nalikane memperoleh nikmat. Awin difa'i niqmatin, utawa tertolake siksaan. Au ru'yati fasikin, utawa ningali wong kang fasik. Au mubtala, utawa wong kang diuji.
Sujud syukur iku mang sirron hale rahasia, illa amama asin, kecuali ing dalem ngarepe wong kang maksiat. Fayatajaharu moko dadi ngatonaken sapa wong ngono iku mang illam yakhaf nalikane ora wedi sapa wong, ora wedi al fitnata ing fitnah. Wa yajibulan wajib fihi ing dalem sujudus syukur, apa sing wajib ma perkara yajibu kang wajib apa ma fi sujud tilawati ing dalem sujud tilawah. Sujud tilawah iku mang kharijas sholati ing dalem jabane salat. Wala yasjudulan ora kena sujud sapa wong hu ing sujudus syukri fis sholati ing dalem salat. Jadi sujud syukur itu hanya berlaku di luar sholat. Kalau di dalam sholat tidak ada. Yang ada di dalam sholat hanya sujud tilawah, sujud yang sunnah maksudnya. Kapan kita sujud syukur? Satu, otomatis ketika mendapatkan kenikmatan. Gelodak 1 miliar, alhamdulillah sujud syukur. Ya ora, aja 1 miliar wis. Ya, 1 triliun aja tambah sujud syukur. Ya. Tidak hanya mendapat kalimat, keterima di perguruan tinggi, fakultas kedokteran, alhamdulillah sujud syukur. Ya sama, sujud syukur tadi sesuai dengan ketentuan sujud tilawah di luar sholat. Takbiratul ihram, niat disertai takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian salam, dan memenuhi syarat-syarat sholat, punya wudu, suci tempat maupun pakaian, menghadap kiblat. Tidak hanya mendapatkan nikmat, atau ketika tadi ada tabrakan, mestinya kena sampean itu sudah, mestinya nabrak utawa nabrak pohon, loh kok gak apa-apa, gitu. Nah itu sujud syukur. Ya. Jadi misalnya di tol kecepatan tinggi, rodanya lepas, lepas, langsung nabrak pohon. Begitu, loh ternyata masih hidup. Ya Allah, alhamdulillah, sujud syukur. Ya. Ada yang di tol rodanya lepas, ada enggak? Ada. Saya sendiri. Saya itu pernah bawa mobil, rodanya itu lepas, nyalip mobil saya. Loh, saya itu sampai gini, ini mau rodanya siapa ini? Padahal roda saya sendiri di jalan tol itu. Ya Allah, saya nemu umur ya. Saya itu kagum. Untungnya saya itu ya lucu-lucuan ya. Sempat bergurau sama samping saya. Ini bannya siapa ini? Ternyata bannya saya sendiri. Begitu lepas lama-lama kan nggak imbang ya. Akhirnya nyeret ini, ngabrak pohon. Penumpang 7 selamat semua. Sampai polisinya itu heran. Betul Pak 7, betul Mas.
Betul, 7 penumpangnya dan selamat semua. Iya betul. Gak percaya. Oh, logikanya kalau di jalan tol kan mesti banter, mesti jalannya nggak pelan. Tapi alhamdulillah selamat. Lah itu intifa unik matin, terhalau oleh celaka tadi. Au ru'yati fasikin, atau melihat orang fasik. Karena apa? Sampai ditakdirkan ibadah begini ini syukur. Sampai udan-udan ya ngaji. Syukur ini. Terus ada orang lewat pang-pang ya. Pang, tindihan, tatuan. Itu jangan diolok. Sampai syukur alhamdulillah ya Allah. Coba aku ditakdir Gusti Allah kayak ngono ya ora, ya kan? Tapi ya jangan ngenyek, jangan mencela. Tapi sampai harus ingat ya Allah, alhamdulillah kita dijadikan santri. Berapa banyak orang seusia Anda, coba lihat di Jakarta, lihat di jalan-jalan, usia seproduktif Anda, ngamen ya. La sholat wala saum, nggak sholat ya sudah tahu hidupnya kayak apa. Saya bersyukur alhamdulillah ya Allah. Oleh karena itu ya, ketika melihat begini-begini itu ya jangan dipertontonkan. Yang paling bagus itu secara rahasia mepet langsung nang mushola, ya Allah matur suwun ya Allah, sujud syukur. Jadi nggak ngenteni nunggu duit sampai miliar terus. Masa nunggu transferan? Maaf, dana Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ya. Senengane santri Al-Hikmah kan gitu. Antri ATM itu antri, tak pikir ngambil uang. Ternyata ingin memaafkan ATM. Masuk ATM, mohon maaf, yos tak maaf nois. Saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan ya Allah, santri Al-Hikmah ini santri-santri yang pemaaf, sampai ATM pun dimaafkan. Iya, ATM orang bisa ngomong, jajal kancani dewek tipisunya misui deh. Kalau sama temannya nggak maafkan, tapi sama ATM dimaaf. Iya betul, kalau nggak maafkan ATM pasti ATM-nya kurang ajar. Untungnya nggak pernah terjadi di ATM sini sampai jebol ATM-nya, Pak. Karena santri-santri Hikmah itu santri-santri yang pemaaf, ya. Ya, jadi itu. Jadi tidak harus nunggu dapat nikmat, melihat kita itu ditakdirkan oleh Allah bisa ngaji, bisa taklim, ya, bisa ta'allum, bisa belajar. Ini anugerah besar. Maka ketika kita melihat orang-orang yang fasik itu, alhamdulillah, jangan sombong kemudian, ya. Au mubtalan, atau lihat orang diuji sama Allah. Ya, ada orang yang sudah nggak punya, sakit-sakitan, ya. Kita yang muda ini, masya Allah, meskipun makan satu piring 2 orang iwak keropok lau mie ya, saya lihat itu dari atas itu mangane menunya apa, keropok, mie, nasi putih, ya Allah, neriman temen lah santri, neriman ya, memang gak ada yang dimakan apalagi konaah terpaksa ya. Kalau pulang ya balas dendam ya. Kalau di pondok itu belajar qanaah meskipun dengan terpaksa, karena nggak ada yang dimakan lagi gitu. Ya. Illa amama asin, kecuali kita itu di depan apa? Di depan orang yang bermaksiat. Kita butuh tunjukkan bahwa kita syukur.
illam yakhaf al fitnah, jika tidak takut fitnah. Maksudnya apa? Misalnya fitnah itu ya sesuatu yang jadi omongan ke soalim ke jadi gadau. Sampean misalnya ning tempat apa? Ning tempat orkesan, ning panggung moro-moro sujud syukur. Ya apa? Iya, karena saya ngaji dulu itu illa amama asin, kecuali di depan orang yang maksiat kita perlu tunjukkan bahwa kita itu sujud syukur. Tapi sampai ngerusak liyane. Akhirnya orang kemudian membincangkan Anda, wahai soalim. Akhirnya orang yang lain tidak simpati dengan enak joget kok sujud syukur ning kono. Lah ini bener tapi ora bener tempatnya, bener sujud syukure tapi ora bener tempatnya. Lah itu yang fitnah, atau menyebabkan dirinya itu sombong. Kilo nyong, wah nyong ke ahli syukur, nyong ke ya wis penting ora syukur-syukuran wis. Jadi itu lah, kadang-kadang kita itu kalau di depan orang maksiat perlu menunjukkan, tapi dengan tadi kita sehat dalam arti kita tidak takut sombong, tidak takut ujub, ya, tidak takut kita itu bangga diri, atau ya lingkungan tadi tidak menjadi gadau atau membincangkan Anda sehingga merusak nuansa agama Islam, atau agama ini kemudian dirobek-robek gara-gara Anda melakukan yang benar sebetulnya, tapi menyebabkan orang lain itu mencemooh, sehingga yang dicemooh bukan Anda, atau Anda dicemooh sekaligus agamanya dicemooh. Cemolah Islam tas kayak ngono ya. Ya ini fitnah. Wala yasjuduhu fi shalah, maka tidak ada sujud syukur di dalam salat, yang ada di dalam sujud tilawah. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.